Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Wa qala ayatan fi ayatil ukhra, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadzimina linnas wal afina linnas wal kadzimina al ghaidz wal afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang istiqomah dalam keimanan takwaan kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Al-Mukarramun, para kiai, para ustadz, para guru, para sepuh, para sepuh, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hikmah yang berbahagia. Ada tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pasca Ramadan. Selain secara syar'i sholat Idul Fitri, setelah itu ada sebuah tradisi yang menurut saya sudah cara turun-temurun yang disebut dengan halal bihalal. Terlepas masalah ini adalah debatable, saya ingin mencoba untuk mendudukannya kira-kira seperti apa itu halal bihalal itu. Secara gramatikal atau secara tata bahasa, dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu nahwu, kata halal bihalal itu ucapan yang tidak beraturan. Ini kan sebenarnya Arab Indonesia gitu ya. Padahal sebenarnya maksudnya adalah baik, yaitu silaturahim. Maksudnya juga adalah baik, adalah saling memaafkan. Maka ada sebagian yang kemudian memahami halalun bihalalin itu kaitannya dengan afun bi'afin, maaf dengan memaafkan, artinya saling memaafkan, ta'afuf gitu. Nah kalau itu konteksnya tentu adalah suatu yang baik. Terlepas namanya apa itu, tapi intinya adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi interaksi sosial antara sesama muslim yang kemudian intinya untuk saling memaafkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kata halal bihalal juga konteksnya juga dengan hablum minanas kan. Ada dua hubungan yang perlu dipelihara dengan baik oleh kita sebagai hamba Allah. Yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minannas. Ali Imran ayat 112 Allah jelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat ailul dhillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dimanapun manusia itu berada akan selalu dilanda oleh kehinaan, kegelisahan dan ketidaknyamanan, kecuali mereka-mereka yang selalu
memelihara hubungan baik dengan Allah, dalam ini hablum minallah, dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, dalam ini adalah hablum minannas. Nah, halal bihalal konteksnya adalah dalam hablum minannas, hubungan antar sesama manusia yang tentu harus dijaga dengan baik. Nah, mari kita lihat misal makna halal bihalal yang dalam tafsir maudhu'i misal bisa dipahami dengan tadi silaturahim atau hablum minannas atau saling memaafkan, atau dalam bahasa lain mungkin gathering lah gitu ya, berkumpul bersama ya, silakan saja istilahnya apa saja, tapi yang sudah populer di Indonesia adalah halal bihalal. Bagi masyarakat Indonesia, Idul Fitri dan halal bihalal diibaratkan seperti dua mata uang ya, dua sisi mata uang itu. Sisi kanan dan sisi kiri, sisi depan dan sisi belakang, dua hal yang saling berkaitan, saling berkelindan untuk mempercantik suasana nuansa masing-masing gitu. Hari Raya Idul Fitri merupakan perayaan tahunan yang sifatnya syar'i, yang disyariatkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam artian bahwa eksistensi memang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Itu Idul Fitri. Lain halnya dengan halal bihalal yang status syar'inya debatable. Kalau tidak mau disebut khilafiyah ya mungkin debatable saja di kalangan para ulama atau di kalangan masyarakat kita. Oleh karena itu merupakan produk asli bangsa Indonesia, tradisi yang secara turun-temurun terus berlangsung seiring dengan selesainya ibadah Ramadan dan dilaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, penamaannya atau maupun pelaksanaannya itu produk tradisi masyarakat Indonesia kira-kira. Nah, kalau kita merujuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia misal, ini sudah masuk dalam kamus, kata halal bihalal diartikan sebagai hal maaf memaafkan. Itu tadi saya sebut afun bi'afin. Setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan full 1 bulan, biasanya dilaksanakan di sebuah tempat oleh sekelompok orang-orang Islam yang saling berinteraksi di tempat tersebut. Dalam ensiklopedia Indonesia tahun 78 juga menyebutkan kata halal bihalal dalam bahasa Arab tidaklah berdasarkan gramatikal atau ilmu nahwu yang tadi saya sebut. Yang benar, ilmu nahwu yang sesuai ini tidak masuk dalam konteks ini, tapi sesungguhnya hanya ingin menunjukkan bahwa makna lain dari halal bihalal itu adalah silaturahmi atau silaturahim. Itu intinya sebenarnya. Nah, merujuk kepada pendapat salah seorang mufassir Indonesia yang kita kenal dan beliau sekarang masih eksis, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab misal, kata halal bihalal adalah bentuk kata majemuk yang pemaknaannya dapat ditinjau dari beberapa sisi. Paling tidak ya sisi kebahasaan, yang kedua sisi hukum atau fikih, atau yang ketiga ada enggak pemaknaan itu di dalam Al-Quran, maksudnya tentunya. Kalau konteks secara kebahasaannya ya tentu kita lihat dari aspek kebahasaan. Pada tinjauan hukum misal dalam ilmu fikih, kata halal itu kan lawan dari kata haram. Ada halal, ada haram. Halal adalah sesuatu yang baik, yang boleh. Sementara haram adalah sesuatu yang dilarang untuk melakukannya. Jika haram adalah sesuatu yang dilarang dan juga mengandung dosa, sementara halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengandung dosa. Itu dalam konteks hukum.
dalam konteks ilmu fikih misalnya. Dengan demikian, halal bihalal adalah menjadikan sikap kita terhadap pihak lain yang tadinya haram dan berakibat dosa, kemudian menjadi halal dengan menjalankan memaafkan. Namun tinjauan hukum ini tentu secara hakikat belum menyentuh tinjauan halal bihalal, karena baru menyebut kata halal. Nah, karena dalam bagian halal terdapat juga hukum makruh. Misal makruh adalah sesuatu yang tentu tidak dianjurkan dan lebih baik ditinggalkan. Jadi secara hukum fikih tentu halal bihalal konteksnya tidak substantif kepada makna yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat dari aspek bahasa, kata halal itu diambil dari kata halla atau halala, memiliki beberapa makna secara kebahasaan. Bisa cek dalam kamus bahasa Arab kalau ini. Misal yang pertama, halal bihalal secara bahasa dimaknai adalah menyelesaikan masalah. Bisa jadi selama ini interaksi sosial hablum minanas kita ada problem, ada masalah di dalamnya. Mungkin karena perbedaan paham, mungkin karena perbedaan sudut pandang, mungkin karena alasan politik, beda pilihan, atau apapun lah, sehingga menimbulkan problem, menimbulkan masalah. Nah, halal bihalal dalam konteks silaturahmi dan saling memaafkan, masalah itu diselesaikan di situ. Dengan saling memaafkan, dengan saling memahami, maka yang tadinya hubungan haram, tidak saling tegur, tidak saling sapa, menjadi halal kembali karena diselesaikan dengan halal bihalal itu. Ini secara kebahasaan. Makna lain secara bahasa halal bihalal itu yang diambil kata halal dan halala, dimaknai adalah meluruskan benang yang kusut. Ibarat benang, ada hubungan interaksi sosial di antara sesama muslim atau sesama manusia yang tidak harmonis atau disharmoni. Yang penyebabnya tadi bisa saya sebutkan, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pilihan, karena perselisihan ataupun lainnya, sehingga hubungan menjadi kusut. Ibarat benang yang kusut, yang susah diurai kira-kira. Kalau benang yang kusut kan nggak bisa dipakai. Nah, halal bihalal itu bagaimana yang kusut itu diurai menjadi lurus lagi. Maka konteks silaturahmi, konteks saling memaafkan, itu bisa meluruskan hubungan yang kusut tadi itu dengan saling memaafkan tadi. Sehingga yang tadinya kusut hubungan itu menjadi lurus lagi, menjadi normal lagi. Nah, kalau benang yang kusut sudah lurus lagi, kan bisa dipakai lagi, bisa dimanfaatkan lagi. Itu makna kebahasaan dari kata halal bihalal. Makna yang ketiga, halal bihalal itu melepaskan ikatan. Jamaah sekalian, sadar atau tidak, seseorang ketika bersengketa, seseorang ketika punya problem dengan orang lain, itu kan hidupnya merasa terikat. Ketemu aja memalingkan muka. Dalam memalingkan muka itu kan enggak boleh, kata Allah dalam surat Abasa. Rasul ditegur itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla. Bermuka masam, cemberut, wa tawalla, dan memalingkan wajah. Itu Rasul ditegur. Apalagi kita umatnya kira-kira gitu. Nah, karena ada problem yang terjadi antar itu, sehingga ketika ketemu
boro-boro assalamualaikum, tegur sapa pun tidak. Dan luar biasanya apa? Kemanapun ketemu, dia datang ke resepsi undangan pernikahan, ketemu juga. Waduh, malingkan muka lagi. Ke pasar ketemu juga. Seolah-olah dunia sempit, jadi terbelenggu lah dia ini hubungannya. Nah, sesuatu yang terbelenggu itu karena ikatan emosional yang tadi saling tidak menyenangkan, dibukalah, dilepas ikatan itu dengan saling memaafkan, dengan silaturahim, dengan menyambung tali kasih sayang. Itu sebenarnya inti dari halal bihalal. Atau dalam konteks lain, kata halal bihalal itu dari kata halal dan halala itu seperti apa? Batu es yang mencair. Jadi mencairkan sesuatu yang beku. Ada hubungan sesama muslim yang mungkin beku. Ada berhadapan tapi tidak saling tegur sapa. Ketemu setiap hari di masjid, tidak mau juga berjabat tangan. Beku. Apa alasannya? Mungkin berbagai tadi. Karena beda pilihan dalam urusan politik, sehingga tidak mau saling tegur sapa. Yang satu kalah, yang satu menang, gitu kan? Atau karena urusan ekonomi, pinjam uang nggak dikasih, marah, kesal, sehingga hubungannya menjadi beku. Atau ada perbedaan pendapat, perselisihan pandangan, itu mungkin terjadi dalam interaksi sosial. Sehingga hubungannya menjadi beku, seperti air masuk ke dalam freezer, lemari pendingin, sehingga keras. Nah, yang keras, yang beku itu bisa dicairkan. Itulah makna halal bihalal. Sesuatu yang beku bisa mencair, itu makna dari halal bihalal. Dari konteks kebahasaan, ini lebih dekat dengan makna sesungguhnya dari halal bihalal. Makna sesungguhnya adalah silaturahmi, meluruskan benang yang kusut, melepaskan ikatan yang membelenggu, menyelesaikan masalah, hubungan interaksi sosial, dan juga mencairkan sesuatu yang beku tadi. Itulah secara kebahasaan makna dari halal bihalal. Atau dalam konteks lain, jika langsung dikaitkan dengan kata zanbin, halla min zanbin, dosa dihalalkan supaya dosa itu hilang, atau saling memaafkan. Jadi mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu bisa dzanbin, halal min dzanbin. Dalam konteks lain juga, halal bihalal akan menjadi suatu aktivitas yang mengantarkan pelakunya untuk menyelesaikan masalah dengan saudaranya yang selama ini mungkin ada masalah. Meluruskan hubungan yang kusut karena akibat perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, atau perbedaan paradigma dalam satu hal. Melepaskan ikatan dosa dari saudaranya dengan jalan memaafkan. Mencairkan hubungan yang beku sehingga menjadi harmonis, menjadi nyaman, dan seterusnya. Kesemuanya ini merupakan tujuan diselenggarakannya halal bihalal. Jadi itu konteks dari maqasidul halal bihalal. Maksud dan tujuan adalah bihalal. Kalau itu tujuannya, tentu secara syariat dibenarkan. Misal saling memaafkan. Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-133 dan 134 menjelaskan tentang itu. Saling memaafkan. Bahkan saling memaafkan itu adalah salah satu karakteristik orang-orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah tempat tinggalnya kelak surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduwas samawati wal ard,
dan segera juga menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga Allah itu? Uiddat lil muttaqin. Disediakan, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Allah uraikan dalam kalimat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Bahasa lainnya orang-orang yang dermawan. Gitu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang sanggup mengendalikan nafsu amarahnya. Gitu. Nafsu keselnya. Itu termasuk karakteristik orang yang takwa. Dan yang ketiga ini yang konteks halal bihalal, wal afina 'anil nas. Mau memaafkan antar sesama manusia. Karena manusia ini al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan, berbuat salah. Kadang dalam konteks lain dia berbuat baik dan benar. Tapi di sisi lain manusia juga ada sifat pelupa, nisyan. Maka dalam konteks itu ketika kita lupa, ketika kita bersalah, ketika kita khilaf, ya maafkanlah. Wala afina 'anil nas. Ini konteks halal bihalal dalam arti yang sesungguhnya saling memaafkan. Wala afina 'anil nas. Maka Allah senang dengan kebaikan-kebaikan itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang, Allah suka dengan orang-orang yang suka menginfakkan hartanya, dengan orang-orang yang suka mengendalikan hawa nafsu amarahnya, dan orang-orang yang mau memaafkan. Dalam konteks ini, kalau halal bihalal dimaknai saling memaafkan, maka ada dasar syar'inya. Ali Imran 134. Oleh sebab itu, secara filosofi halal bihalal yaitu tolabul halal bitarikin halal, mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara memaafkan kesalahan sesama manusia. Atau dengan analisis kedua, halal yujza'u bihalal. Pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan. Itulah konteks halal bihalal dalam arti saling memaafkan. Maka kalau itu maknanya ketemu di dalam Al-Quran. Tapi dalam konteks lain ya tentu secara bahasa banyak manfaat lah kira-kira. Saling memaafkan dan menyambung tali silaturahmi merupakan ajaran luhur dalam Islam. Setiap saat kaum muslimin harus mengindahkan ajaran ini tanpa memandang hari dan momen tertentu. Jadi dalam bahasa lain halal bihalal itu ya setiap saat. Cuma biasa ada momentum yang kadang-kadang kita peringati. Sama halnya dengan kemarin kita tanggal 2 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pertanyaannya, apakah mendidik hanya tanggal 2 Mei saja? Kan tidak. Mendidik itu setiap saat. Cuma ada momentum tersendiri, yaitu pada tanggal 2 Mei. Sehingga dijadikanlah momentum untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Halal bihalal itu di momentumnya adalah pasca Idul Fitri. Pertanyaannya, apakah saling memaafkan itu nanti saja setelah Idul Fitri? Kan tidak juga. Saling memaafkan itu ya setiap saat. Setiap kali kita ketemu bermusafahah, saat itu pula dosa kita diampuni oleh Allah. Jamaah sekalian, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dua hubungan yang harus selalu dijaga. Satu hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan yang kedua hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah kan tidak harus nunggu halal bihalal. Tidak harus nunggu Ramadan. Setiap saat kita hablum minallah. Sudah.
Ramadan full 1 bulan kita ibadah puasa, sholat tarawih, i'tikaf, tadarus, sholat wajib juga yang ditinggal. Itu hablum minallah. Ketika hablum minallah itu terjalin dengan baik, Allah jamin dosa-dosa kita kepada Allah dihapus. Itu yang Rasul jelaskan kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan alasan iman dan mengharap ridha Allah. Siapa yang qiyamul Ramadan, salat tarawih dan seterusnya atas dasar iman dan mengharap ridha Allah. Siapa yang melaksanakan ibadah pada malam Al-Qadar dengan alasan iman dan mengharap Allah, apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah hapus dosa-dosanya itu. Hablum minallah, hapus dosa kita dengan Allah. Atau dengan zakat al-fitri. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratal lis-shaimin minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Rasul mewajibkan zakat fitri kepada umat Islam untuk apa? Fungsi yang pertama adalah menghapus, membersihkan dosa dan kesalahan orang-orang yang berpuasa. Dihapus oleh Allah. Sehingga Rasul menggambarkan dosa kepada Allah, dosa kepada manusia dengan saling memaafkan. Rasul gambarkan apa? Kharajat minhu, keluar dari bulan Ramadan, kayaumi waladathu ummu, dosanya seperti anak bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Seperti apa dosa bayi itu? Dalam konteks lain Rasul menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya tidak punya dosa, suci bersih, zero. Nah, jadi satu sisi kita hablum minallah, dosa kita kepada Allah dihapus. Di sisi lain hablum minanas, kita saling memaafkan dengan sesama kita, maka dosa kita dengan sesama pun dihapus. Sehingga zero, nol, putih, seputih kertas yang putih yang belum ada tulisannya masing-masing. Itulah kaitannya halal bihalal dengan konteks diampuni dosa-dosa kita, saling memaafkan dengan sesama. Dan di sisi lain juga halal bihalal ada kaitan dengan silaturrahim, silaturrahmi. Misal Allah tegaskan di dalam surat Muhammad ayat ke-22-23, orang-orang yang memutuskan silaturrahim itu dilaknat oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apabila kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Apa kata Allah? Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka orang-orang yang memutuskan silaturahim itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ditulikan pendengarannya dan dibutakan matanya. Ini bahaya dari memutuskan hubungan silaturahmi. Halal bihalal dalam konteks silaturahmi. Nah, Bapak sekalian, sedikit saya ingin menyampaikan sekilas. Mungkin di Indonesia, saya mungkin konteksnya Indonesia. Di Indonesia ada dua istilah yang mirip-mirip lah. Satu silaturahmi atau silaturahim. Gitu ya. Ya dua-duanya bisa dipakai dalam konteks ini. Ada beberapa ahli tafsir menyebutkan silaturahim itu dari kata rahim, artinya kandungan ibu. Silah itu menyambung.
Jadi silaturahim menyambung tali persaudaraan dengan yang sekandung. Maka kalau ada arisan keluarga, berarti keluarga itu sekandung. Maka kalimatnya adalah silaturahim. Tentu kata keluarga sekarang konteksnya tidak hanya hubungan darah sebagai sesama anak dan keturunan, tapi keluarga juga dalam konteks karena pernikahan menjadi keluarga. Itu biasanya menggunakan kata silaturahim. Sementara silaturahmi ini sering juga dipakai di daerah Pasundan nih, silaturahmi misalnya. Itu sebenarnya juga menyambung hubungan kasih sayang, tapi dengan siapapun walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan. Maka biasanya kalau ada pertemuan organisasi, pertemuan alumni, ada pertemuan alumni sekolah mana misalnya, kan gak ada hubungan kekeluargaan, tapi ingin dijalin dengan saling kasih sayang, itu silaturahmi. Maka biasanya kalau pertemuan alumni atau pertemuan arisan, biasanya digunakannya bukan silaturahim, tapi silaturahmi. Itu ada sebagian para penafsir Al-Quran dengan menyebut kata silaturahmi dan silaturahim dua hal yang sama maknanya, tapi dalam penggunaannya mungkin sedikit berbeda. Jamaah sekalian, Rasulullah juga menyampaikan dalam sabdanya, tidak ada dosa yang pelakunya lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat daripada berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Jadi silaturahmi itu sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya yang lain Rasul juga menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fasilul arham, maka jalin hubungan silaturahmi, hubungan kasih sayang. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya atau pengaruhnya, maka fasilul arham, jalin hubungan silaturahim. Jadi halal bihalal dalam konteks satu saling memaafkan dan dua silaturahim atau silaturahmi, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang baik yang tentu diajarkan dalam Islam. Paling tidak agar acara tahunan halal bihalal ini benar-benar menjadi perhatian khusus untuk bersilaturahmi atau bersilaturahim. Yang kedua, untuk saling memaafkan bagi semua pihak. Salah seorang ulama dahulu pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, menurut kalian apa yang paling indah dalam kehidupan ini? Ada yang mengatakan yang paling indah pemandangan, yang paling indah taman bunga, yang paling indah adalah pantai, gunung dan seterusnya. Kemudian ulama ini mengajarkan kepada murid-muridnya, itu semua benar, tapi hakikatnya bukan hanya itu. Yang paling indah dalam kehidupan manusia paling tidak ada tiga hal, nak. Yang pertama, saling memaafkan, silaturahmi, halal bihalal. Rumah tangga akan terjadi rukun, damai, sakinah, mawaddah warahmah. Salah satu kuncinya adalah saling memaafkan. Kita bisa teladani Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita. Rasul tidak segan-segan minta maaf kalau dia merasa salah. Dalam riwayat dijelaskan, satu ketika Rasul pulang kemalaman, istrinya sudah tertidur, dia tidak berani membangunkan istrinya yang sedang tertidur karena takut mengganggu kenikmatan istirahatnya. Rasul yang mulia ini tidur di depan pintu rumah itu. Menjelang subuh mau tahajud, istrinya bangun, membuka pintu itu, dan Rasul mendengar itu. Langsung Rasul bangun. Apa yang Rasul ucapkan? Wahai istriku, maafkan aku tadi malam pulang kemalaman, dan aku tidak berani mengganggumu yang sudah tertidur pulas. Tapi kata istrinya, ya Rasul, harusnya aku yang minta maaf. Alangkah indahnya suami istri
yang mau saling memaafkan. Pantas kemudian Rasul mengatakan dengan kalimat baiti jannati, rumah tanggaku ibarat surgaku. Karena salah satu kunci dari itu adalah mau saling memaafkan. Hidup dalam komunitas, hidup dalam society, di komplek atau di masyarakat tertentu, ketika kita punya salah, mau saling memaafkan. Indahlah kehidupan itu. Termasuk hidup berbangsa dan bernegara. Akan terasa indah dan nyaman kalau para pemimpin bangsa ini mau saling memaafkan. Karena beliau itu adalah suri tauladan untuk rakyatnya. Indahlah kehidupan ini. Maka saling memaafkan adalah ajaran Islam yang sangat luhur. Wal afina haninas. Yang kedua kata ulama ini, ukhuwah, persaudaraan. Menjalin hubungan persaudaraan itu sesuatu yang indah dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kalian orang-orang yang beriman adalah saudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka dengan saudara harus selalu berbaikan. Harus saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling asah, saling asih, saling asuh. Itulah saudara. Apalagi sama muslim. Maka dalam konsep Islam, persaudaraan itu banyak dibangun. Satu, ukhuwah al-insaniyah atau uwah basyariyah. Saudara sesama manusia. Karena Allah sebutkan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi al-insan, al-insaniyah. Setelah itu apa? Wajalakum syu'uban. Setelah aku kembang biakan, berkembang kalian menjadi berbangsa-bangsa. Maka menjadi ukhuwah syu'ubiyah. Saudara sesama bangsa. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, semuanya adalah saudara. Maka dalam Islam pun ada lagi konsep ukhuwah al-islamiyah. Ada dua pemahaman konsep ukhuwah al-islamiyah ini. Yang pertama, ukhuwah al-islamiyah adalah persaudaraan yang didasarkan dengan syariat Islam, tidak terbatas agama manapun, selama mereka adalah manusia, makhluk Allah, orang Islam harus saling menyayangi. Jangankan dengan manusia, dengan hewan sekalipun Rasul ajarkan untuk menyayangi. Kayak gitu. Banyak riwayat yang dijelaskan bagaimana ada seorang perempuan yang bergelimang dosa. Di hari tuanya dia bertobat kepada Allah. Satu ketika dia menolong seekor hewan. Diberi minum, dimandikannya sehingga hewan itu segar lagi, pergi lagi. Selamatlah dari kehausan itu. Rasul apa katakan? Dosa ibu ini dihapus oleh Allah karena dia telah berbuat baik kepada makhluk Allah yang berjenis hewan. Apalagi berjenis manusia. Begitulah ukhuwah al-islamiyah. Jadi bersaudara atas dasar Islam. Aja juga ukhuwah al-islamiyah itu di mana adalah persaudaraan sesama muslim. Gitu. Jadi disinilah halal bihalal dalam konteks mempersaudarakan itu. Dan yang ketiga, kata ulama ini, yang paling indah dalam kehidupan ini adalah persatuan dan kesatuan. Jadi halal bihalal dalam mempersatukan yang berbeda, yang berseberangan, yang berselisih, yang beku dalam berhubungan, interaksi sosial, yang tidak harmonis seperti benang kusut dalam berkomunikasi, dengan halal bihalal, saling memaafkan, saling memahami, karena kita adalah ingin bersatu. Maka itu juga adalah ajaran Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah, bersatu padulah dengan agama Allah. Gitu. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Itulah konsep dari halal bihalal, dan itulah yang paling indah menurut ulama zaman dulu itu. Saling memaafkan, persaudaraan dan persatuan.
Saling memaafkan pada saat Idul Fitri dan halal bihalal adalah bukan berarti mengkhususkan maaf hanya pada momen itu saja. Itu yang menurut tidak baik kalau nanti minta maafnya kalau Idul Fitri saja. Tentu itu yang tidak baik. Minta maaf setiap saat. Yang terpenting adalah Muslim meyakini bahwa saling memaafkan tidak memiliki batas waktu. Karena itu, jika sampai meyakini bahwa memaafkan dan silaturahmi hanya berlaku pada saat Idul Fitri atau halal bihalal saja, itulah yang mungkin tidak benar menurut syariat. Jadi halal bihalal itu ya setiap saat. Tapi tadi momentum ya. Halal bihalal adalah salah satu bukti keluasan ajaran Islam dalam implementasi nilai-nilai universalitas. Nilai Universitas Islam, silaturahmi atau silaturahim yang diajarkan juga bisa menjelma menjadi beragam acara sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Dengan catatan tetap mengindahkan norma-norma Islam yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak boleh tercampuri kemaksiatan apapun dalam implementasinya. Maka kalau kita lihat halal bihalal itu isinya apa sih? Berkumpul, kemudian ada tausiah atau ada ceramah, kan gitu. Ceramahnya agama tentunya. Dalam rangka pencerahan atau saling mengingatkan, tawasau bil haq kan gitu, tawasau bisob. Setelah itu apa? Bermusafahah, saling memaafkan. Baru setelah itu ya istilah ramah tamah kalau orang Sunda itu intinya apa? Makan bersama. Itu kan sesuatu yang baik, sesuatu yang bahagia. Maka kalau kita lihat di masyarakat Arab itu, di Idul Fitri itu kan mereka mengundang keluarga dekatnya atau keluarga besarnya, kumpul bersama di salah satu tempat keluarga, dan dihidangkanlah makanan itu. Itu Idul Fitri kan. Kembali berbuka puasa, yang tadinya sebulan penuh kita puasa. Idul Fitri kembali berbuka. Al-Fitr. Gitu. Nah itu adalah dalam silaturahmi dan saling memaafkan. Maka dalam hadis Rasul kan kalau Anda berangkat mau sholat Idul Fitri dari jalan yang satu, maka ketika akan pulang cari jalan yang lain. Tujuannya apa? Untuk banyak bertemu orang, bisa saling memaafkan. Itu sebenarnya halal bihalal itu konteksnya pada waktu itu. Dan rupanya di Indonesia ini mungkin ada sesuatu yang tidak cukup dengan itu, karena kebanyakan di kota-kota besar itu bukan penduduk asli. Maka menjelang Idul Fitri, mereka pulang kampung. Dalam bahasa sosialnya mudik kan gitu. Sehingga ketika hari Idul Fitri belum sempat saling memaafkan. Nah, supaya bisa sempat, maka acara itu diadakan pada setelah Idul Fitri, itulah halal bihalal. Afun bi'afin. Setelah manusia berbuat baik kepada Allah, yaitu hablum minallah, dengan puasa sebulan penuh, mengabdikan diri kepada Allah, maka pada momen Idul Fitri dan halal bihalal, giliran mereka meneguhkan kesadaran persaudaraan antar sesama muslim dengan saling memaafkan dan berbagi keceriaan. Aktivitas ini sangat indah sebagaimana disyaratkan oleh surat Al-Hajj ayat ke-77. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair wala'alakum tuflihun. Kata waf'alul khair itu adalah berbuat kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah berkumpul untuk saling memaafkan. Dalam ayat surat Al-A'raf ayat 199 juga Allah menyebutkan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang berbuat bodoh. Terakhir dalam konteks halal bihalal ini, intinya apabila dilihat dari sudut kebahasaan, tentu ada sedikit mendekati tentang interaksi sosial. Karena tadi intinya saling memaafkan, meluruskan benang yang kusut, mencairkan yang beku, menyelesaikan masalah. Tapi dari konteks hukum tentu ini belum menyentuh konteks halal bihalal. Karena hukum itu kata halal dan haram tentu kaitannya dengan sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diharamkan. Silaturahmi adalah sesuatu yang dihalalkan, memutuskan silaturahmi adalah sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.